Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya adalah Restu Ayuni Tias. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya saya akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Adam, Ade, Agus, Agisna, dan Rosidin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya lengkap ya, masuk semua. Baik, pada pertemuan kali ini kakak akan membahas salah satu materi matematika khususnya untuk siswa-siswi SMP atau MTS di kelas 8, yaitu materi tentang peluang. Dalam materi peluang ini, kita akan banyak membahas mengenai ruang sampel, titik sampel, kejadian, dan peluang. Maka dari itu, diharapkan adik-adik semua dapat memahami apa yang dimaksud dengan ruang sampel, titik sampel, kejadian, dan peluang, serta dapat menentukan apa saja sih yang termasuk ke dalam ruang sampel, titik sampel, kejadian, dan menentukan pula besarnya peluang dari suatu kejadian. Coba sebelumnya, apakah ada yang sudah pernah mengetahui apa yang dimaksud dengan peluang? Atau mungkin adik-adik semua pernah dengar kata-kata peluang? Ya, siapa? Adam, boleh Adam. Peluang bisnis, bisa. Ada lagi? Peluang usaha, boleh. Peluang kejadian, peluang apa? Oh, peluang kemenangan, bisa. Nah, coba siapa yang pernah bermain bola tangga atau monopoli? Nah, dalam permainan tersebut kita menggunakan dadu ya untuk menentukan permainannya. Nah, apakah dalam pelemparan dadu kita dapat menentukan secara pasti berapa mata dadu yang akan muncul setelah kita lempar dadu tersebut? Kan tidak ya, kita tidak bisa memperkirakan secara pasti. Mungkin saja yang mata dadu yang muncul itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Selanjutnya, siapa yang pernah bermain kartu remi? Nah, dalam permainan kartu remi juga kita tidak bisa menentukan secara pasti kartu apa yang akan muncul. Bisa saja kartu keriting, kartu love, atau dan sebagainya. Atau mungkin dalam pelemparan koin. Nah, di sini kakak sudah punya 1 buah koin. Nah, kita coba ya, kita lempar. Nah, apakah kita sudah tahu secara pasti muka koin apa yang akan muncul? Coba, ada yang tahu? Mungkin saja muka angka atau muka gambar. Nah, ternyata muka angka. Tadi itu merupakan contoh-contoh yang berkaitan dengan materi yang kita bahas pada pertemuan ini, yaitu materi tentang peluang. Jadi, secara tidak langsung, kita itu dalam kehidupan sehari-hari sering sekali menggunakan konsep peluang. Kita membahas lebih lanjut mengenai peluang, adik-adik semua wajib banget nih mengetahui apa yang dimaksud dengan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai ruang sampel. Nah, ruang sampel itu adalah himpunan dari semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Nah, sebagai contohnya, itu pelemparan 3 buah koin. Sini, kakak sudah punya 3 buah koin.
Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan ruang sampel. Yang pertama adalah dengan cara mendaftar. Mendaftar itu maksudnya kita secara langsung menuliskan apa saja kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelemparan 3 buah uang koin. Nah, ruang sampel itu dilambangkan dengan huruf S besar atau S kapital. Jadi seperti ini. Dan jangan lupa, karena ruang sampel itu adalah himpunan, sehingga kita harus menuliskannya dengan tanda huruf rawal. Baik, kita coba. Untuk percobaan yang pertama, kemungkinan menghasilkan 2 angka dan 1 gambar. Lalu kita tuliskan kemungkinannya itu 2 angka dan 1 gambar. Coba, siapa lagi yang mau mencoba kemungkinan apa yang dapat terjadi dalam pelemparan 3 uang koin? Lalu tuliskan dengan cara mendaftar. Ya, boleh. Terima kasih, Aska. Nah, ini sudah betul ya. Jadi, kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelemparan 3 buah uang koin yaitu angka-angka gambar, angka-angka-angka, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, gambar gambar gambar. Nah, jadi dalam pelemparan 3 buah uang koin terdapat 8 kemungkinan yang mungkin muncul dalam percobaan tersebut. Kenapa cabang-cabang dari pohon tersebut? Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi, di sini kakak sudah punya 2 macam kertas, 2 warna yang berbeda. Yang pertama berwarna pink dan yang kedua berwarna biru. Untuk kertas yang berwarna pink, kakak namakan atau kakak simbolkan untuk angka, dan kertas yang berwarna biru kakak simbolkan untuk gambar. Nah, caranya itu kita lihat, kita simpan kertas-kertas ini di setiap cabangnya. Jadi kalau ada yang bercabang, kita simpan kertas-kertas ini. Untuk cabang yang pertama, kita tempelkan kertas yang angka. Untuk cabang yang kedua, yaitu yang ini, kita tempelkan kertas yang berwarna biru, yaitu gambar. Kalau cukup sampai sini, berarti ini hanya pelemparan 1 buah koin. Karena tadi kita dimintanya pelemparan 3 buah uang koin, berarti ada 3 tahap yang harus kita tempelkan. Coba, siapa yang mau membantu kakak untuk menempelkan kertas-kertas ini? Untuk adik-adik yang sudah membantu kakak untuk menempelkan kertas-kertas ini. Nah, ini sudah betul ya cara menempelkannya seperti ini. Lalu bagaimana cara menentukan ruang sampelnya? Yang pertama, kita lihat dulu jalur cabang yang pertama. Jalurnya itu ke sini. Sehingga ruang sampel yang pertama itu adalah angka, angka, angka. Kita tempelkan. Yang pertama itu adalah angka, angka, angka. Sekarang kita lihat jalur yang kedua. Angka, angka, gambar. Kita tempelkan. Coba siapa lagi yang mau membantu kakak untuk melanjutkan menentukan ruang sampelnya? Ya, adik-adik yang sudah membantu kakak. Nah, ini sudah betul ya cara menentukan ruang sampelnya seperti ini. Lalu jangan lupa, setelah ini kita harus tetap menuliskan dalam bentuk seperti ini. Cara yang ketiga untuk menentukan ruang sampel yaitu dengan cara tabel. Nah, karena tadi percobaannya itu adalah pelemparan 3 buah uang koinnya, sehingga terdapat 2 langkah untuk penggunaan metode tabel. Untuk tahap yang pertama, kita lihat di sini ada 1 dan 2. Maksudnya itu adalah yang ini adalah untuk koin ke-1 dan ini untuk koin ke-2. Kemungkinan yang muncul dalam koin pertama itu munculnya angka dan gambar. Begitupun untuk koin yang kedua, angka dan gambar. Setelah itu, kita lihat, kita kalikan kolom angka dengan angka. Tulis berarti angka, angka. Selanjutnya, untuk
gambar dikali angka, sehingga angka gambar. Dan yang kedua, yang terakhir adalah gambar dengan gambar. Input kata yang kedua, di sini kita bisa lihat, di sini adalah untuk kemungkinan yang terjadi pada koin ketiga, yaitu angka dan gambar. Berbeda untuk baris yang ini, yaitu untuk koin ke-1 dan ke-2. Maksudnya apa? Maksudnya itu kemungkinan dari hasil yang ini kita ambil yang keempat ini, sehingga di sini adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar gambar. Sama seperti tahap pertama, kita mengalihkan antara angka dan angka-angka, sehingga terbentuk angka, angka, angka. Angka dengan ini berarti inilah hasil dari uang sampel percobaan pelemparan 3 buah uang koin. Nah, jangan lupa juga kita harus menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Nah, yang kedua adalah tentang titik sampel. Apa sih yang dimaksud dengan titik sampel? Titik sampel itu adalah anggota-anggota yang terdapat dalam ruang sampel. Jadi, misalkan ruang sampelnya adalah ini, jadi yang dimaksud dengan titik sampel yaitu anggota-anggota yang ada di ruang sampel. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kalau tadi kita mempunyai ruang sampel seperti ini, misalkan kejadian munculnya 3 muka angka. Kita simbolkan kejadian itu dengan A. Kita menggunakan huruf lawang. Tadi kejadian munculnya 3 angka, sehingga kejadian A adalah angka, angka, angka. Atau bisa jadi kejadian B, munculnya paling banyak. Karena tadi adik-adik sudah mengetahui apa itu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian, barulah kita masuk ke peluang. Nah, peluang itu tadi besarnya kemungkinan yang dapat muncul dari suatu percobaan. Nah, peluang biasanya ditulis dengan huruf P besar. Misalnya peluang kejadian A, PA sama dengan, rumusnya itu adalah perbandingan antara banyaknya kejadian A dengan banyaknya ruang sampel. Sehingga kita tuliskan PA dibanding PS. Nah, ini adalah rumus peluang. Nah, misalnya peluang itu adalah di antara 0 hingga 1. Jadi, semakin dekat nilai peluang mendekati 0 atau sebelum 0, berarti kejadian tersebut sangat tidak mungkin terjadi. Sedangkan bagi nilai peluang yang semakin mendekati 1 atau sama dengan 1, berarti peluang tersebut atau kejadian tersebut sangat mungkin terjadi. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita mencoba mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan peluang. Dan di sini kakak akan membagi adik-adik ke dalam 6 kelompok. Yang satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ini kakak sudah mempunyai lembar kerja yang bisa dikerjakan secara kelompok. Jadi adik-adik dapat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menjawab soal-soal yang terdapat dalam lembar kerja peserta didik ini. Baik, secara keseluruhan hasil jawaban adik-adik sudah betul. Hanya saja ada beberapa yang masih keliru atau mungkin kurang tepat dalam menentukan suatu kejadiannya. Siapa yang dapat menyimpulkan hasil belajar hari ini? Angkat tangannya. Ya, silahkan Dani. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Dani. Terima kasih Dani. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang materi peluang. Jadi peluang itu adalah besarnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Nah, sebelum kita mempelajari peluang,
peluang, kita juga harus mempelajari mengenai role sampel, titik sampel, dan kejadian. Pertemuan hari ini akan cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat memahami serta dapat memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi peluang ini. Terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajarannya, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.